mereka menemukan belut itu yang jumlahnya tuh banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam untuk sahabat-sahabat teman malam semua dimanapun berada. Semoga semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kembali malam ini teman malam akan membawakan sebuah kisah. Dibilang horor ya mungkin ada horornya, dibilang sedih ya ada sedihnya. Kisah ini datang dari sahabat saya sendiri, kebetulan teman saya dulu, teman kerja ya, sudah lama sekali. Namanya Mas Bai, nama samaran ya. Mas Bai ini berasal dari daerah Jawa Tengah, atau tepatnya di Kabupaten di Wonosobo, di salah satu desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo. Nah, Mas Bai ini menuturkan kisahnya sambil berlinang air mata ya, karena ini menyangkut dirinya dan kakaknya. Kisah ini bermula ketika itu Mas Bai itu mungkin umurnya baru sekitar 18 tahun ya tepatnya katanya. Nah, kakaknya itu beda 2 tahun sama dia, jadi kakaknya sebut saja namanya Mas Januar ya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 97 waktu itu. Jadi di tahun 97 itu Mas Bai sudah berusia 18 tahun dan kakaknya si Mas Januar ini sudah berusia 20 tahun. Jadi dan masih hidup di kampungnya sana di Wonosobo. Mas Bai dan kakaknya ini punya kebiasaan ya, punya kegemaran kalau malam sehabis hujan ataupun enggak hujan itu mereka suka mencari belut ya, mencari ikan gabus ke sawah-sawah, ke sungai gitu. Kalau di kampung itu hal yang wajar ya, lumrah. Nah, suatu hari atau suatu malam, ini bukan pekerjaan tetap ya, hanya sampingan dan kegemaran mereka aja. Nanti hasilnya untuk dimakan, kalau hasilnya banyak bisa dijual. Suatu malam si kakaknya Mas Bai ini, Mas Januar ini kembali mengajak Mas Bai untuk mencari belut, ikan gabus dan lain-lain gitu di sekitaran wilayah situ gitu. Dan si Mas Januar ini bilang ke Bai, malam ini kita pergi nyari belut lagi, kebetulan ditemanin sama si Tris gitu. Jadi mereka bertiga, ada si Mas Januar, si Bai dan si Tris, bertiga itu ya. Di malam itu setelah merencanakan semuanya dengan baik, mereka pergi dengan membawa peralatan ya, seperti mereka menenteng ember untuk nanti buat taruh hasil tangkapannya, bawa senter, lampu baterai itu, terus juga mereka membawa semacam senjata bikinan sendiri ya, kayak model trisula begitu, dari besi tapi di model trisula gitu, biasanya dari besi yang dilas sendiri gitu. Lalu setelah kurang lebih jam 8 malam itu berangkatlah mereka bertiga dari rumah Januar atau rumah si Bai ini ya. Si Bai sendiri itu dalam menceritakan kepada saya, dia tidak ingat itu malam apa.
Yang jelas setelah mereka berkeliling di sawah-sawah di area perkampungan situ, kemudian ke kali, ke rawa, malam itu entah kenapa mereka hanya mendapatkan satu ekor, kalau tidak salah katanya gitu, ikan lele gitu. Hanya itu yang mereka dapat. Dan ketika itu si bayi ini membawa jam tangan, dia lihat jam waktu itu sudah hampir jam 1 dini hari. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat, minum kopi karena mereka membawa termos panas ya, buat air panas, bawa kopi sasetan seperti itu, dan sambil ngerokok begitu. Nah, di dalam waktu istirahat itu mereka berunding apakah akan pulang atau masih lanjut nyari, karena kok kondisinya seperti ini gitu, kita nggak mendapatkan apa-apa, bisa dibilang seperti itu. Akhirnya mereka putuskan untuk, setelah berunding itu mereka putuskan untuk tetap mencari. Nah, posisi mereka itu lagi di pinggir jalan ya, yang kanan kiri itu sawah gitu. Kanan kiri jalanan itu adalah sawah yang sangat luas dan hamparan persawahan seperti itu, yang hamparan tanaman padi lah gitu. Makanya tadinya mereka berada dari sisi sebelah kanan, hamparan persawahan sebelah kanan. Akhirnya karena tidak mendapatkan hasil apa-apa, mereka memutuskan untuk ambil yang sisi sebelah kiri yang disisir gitu, di area persawahan itu. Yang mereka semua tahu bahwa di sisi sebelah kiri ini sekitar 500 meter adalah pemakaman umum kampung sebelah atau tetangga kampungnya Mas Bayi ini tinggal gitu. Tapi karena mengingat mereka belum mendapatkan apa-apa, jadi mereka tidak peduli, dan mereka melakukannya kan juga bukan hanya sekali ini, sudah sering gitu. Kemudian berjalanlah mereka bertiga menyisiri persawahan itu, mencari dan terus mencari buruan mereka lah istilahnya, entah itu belut, entah itu ikan, pokoknya apa yang mereka ketemu akan mereka ambil, kecuali kodok katanya mereka nggak mau gitu. Entah apa alasannya, ya hanya Mas Bayi yang menceritakan kepada saya seperti itu. Jadi saya tidak menambahi, tidak mengurangi cerita ini, apa adanya. Kemudian sekitar setengah jam setelah mereka memutuskan kembali berjalan itu, tanpa terasa mereka sudah berada di pinggir area TPU itu. Nah, setelah mereka di pinggiran area TPU itu, mereka terus nyenterin begitu ya, nyenterin, nyorotin, nyari gitu, mana tahu ada belut gitu di sawah yang paling berbatasan langsung dengan TPU. Tanpa terasa mereka memasuki area pemakaman umum itu. Ya, mereka menyadari bahwa mereka memasuki area pemakaman umum itu, tapi karena mereka berjumlah bertiga dan hal itu sudah sering juga, tidak pertama kali mereka seperti itu, ya mereka biasa saja. Nah, kemudian setelah mereka masuk rada ke dalam ke area pemakaman umum itu, mereka menemukan satu gundukan tanah makam yang baru dan masih basah gitu, tetapi dalam keadaan yang ambles ya gitu. Kalau orang Jawa bilang jeblong gitu, apa sih, jadi makamnya itu kayak ambles ke dalam gitu, kayak longsor ke dalam gitu.
Nah, mereka menyenteri makam itu ya, kuburan itu mereka senterin gitu. Dan di saat mereka nyenterin itu, semua bertiga itu melihat mengkilat banyak banget gitu. Jadi mereka menemukan belut itu yang jumlahnya tuh banyak banget di situ, saling melilit, saling melingkar gitu. Jadi mereka pastikan ini ular atau belut gitu. Akhirnya mereka pastikan bahwa itu udah belut. Nah, tanpa pikir panjang, apa ya, karena mereka sudah dari sore, berangkat dari jam 8, habis sisa sampai dengan jam 1, ini mereka nggak mendapatkan apa-apa. Akhirnya dengan penuh semangat, kayak mendapatkan durian runtuh gitu, mereka mengangkat itu belut, mengambil itu belut, sampai tak terasa ember yang mereka bawa bertiga ini masing-masing, mereka bawa satu ember ya, itu penuh dengan belut. Dan belut itu masih belum habis katanya. Kemudian si Mas Januar ini memerintahkan Mas Baik untuk bawa pulang ini belut duluan dan mengambil karung atau apalah tempat untuk dibawa balik ke situ, dan mereka akan mengambil belut lagi. Lalu si Baik ini akhirnya mengikuti perintah abangnya. Dia pulang dengan membawa 2 ember penuh berisi belut yang sudah dia tutup dengan entah apa pokoknya. Ya kemudian si Baik ini jalan dengan cepat gitu ya, maksudnya buru-buru biar sampai rumah. Nah, singkat cerita lah, si Baik ini sudah sampai lagi ke area pemakaman itu dan mendapati abangnya sama Mas Tris ini masih di situ sambil ngerokok gitu, sambil ngumpulin belut itu. Kemudian si datang Baik, kemudian mereka langsung bertiga dengan sigap gitu ya, dengan semangat, dengan ya mereka sempat bercanda juga sambil ngambilin belut itu, katanya dimasukin ke karung sampai karungnya penuh. Kemudian gantian kan, yang membawa pulang belut ini adalah si Mas Januar tadi. Belut sekarung itu segera dipanggul gitu ya, dibawa pulang. Kemudian balik lagi, si Mas Januar ini bawa sepeda dan bawa karung lagi. Dan mereka mulai heran di situ. Singkat cerita, si Januar udah balik lagi ke pemakaman itu, katanya sudah mau jam 3-an gitu, jam 3 dini hari. Belutnya itu seolah nggak berkurang yang di area pemakaman yang ambles itu. Belutnya itu masih banyak, masih ada. Kemudian mereka, si Mas Januar itu kan sudah balik lagi membawa karung lagi. Kali ini karung yang dibawa nggak cuma 1, tapi katanya dia bawa 4 karung kosong. Kemudian mereka dengan antusias lagi mengisi karungnya dengan belut, dan mereka nggak menaruh curiga atau takut atau bagaimanapun. Yang mereka rasakan adalah rezeki nomplok gitu. Senang sekali, karena kata dia amblesnya itu makam pun nggak terlalu dalam, itu tidak terlalu dalam, jadi paling hanya sekitar pokoknya makam baru kan biasanya gunduk gitu. Itu gundukannya ambles ke dalam, dan dari tanah asalnya itu, tanah aslinya itu sekitar 30 cm seperti itu. Jadi ada kayak lubang begitu, berlubang, dan itu keluar belut. Dan mereka mengambil belut itu nggak habis-habis, sampai akhirnya karung itu 4 karung itu pun akhirnya penuh. Kemudian mereka memutuskan untuk pulang bareng, membawa sepeda dan 4 karung belut itu. Jadi 1 sepeda itu dimuati 2 karung, kemudian 2 karung lagi dipanggul 1 orang 1. Jadi
ceritanya seperti itu. Tapi mereka sepakat jika masih ada waktu mereka akan kembali lagi. Dan benar saja, setelah mereka nyampe rumahnya Mas Januar, mereka bertiga ini, belut yang ada di rumah yang dibawa pertama tadi masih ada dan masih berwujud belut. Disitulah mereka tuh semakin yakin bahwa ini bukan hal-hal yang aneh, ini benar-benar belut. Kemudian mereka bertiga itu sepakat sebelum adzan subuh ini kita harus, mumpung masih ada waktu gitu, mereka kembali lagi untuk memanen belut seperti itu. Akhirnya mereka kembali lagi bertiga, bawa sepeda lagi dan bawa karung. Hanya 3 karung yang mereka bawa karena pikirannya ini sudah mau subuh gitu. Akhirnya sampailah mereka di pemakaman itu lagi, dan dengan segera mungkin ya, karena mungkin sudah udah mau jam 4 gitu. Kebetulan kalau di kampung kan beda dengan di Jakarta, subuhnya lebih cepat kalau di daerah Jawa. Kemudian karung 3 yang mereka bawa terakhir ini sudah penuh, dan mereka masih melihat belut segitu banyaknya, ribuan, dan enggak seolah-olah sudah dibawa pulang segitu banyak itu, belut tidak berkurang. Kemudian mereka, si Master sini sempat mengucap begini, besok kita kasih tahu aja ini keluarga yang kuburannya begini ini biar dibenerin gitu. Kira-kira kamu tahu nggak, kenal nggak ini? Karena ini kan bukan orang kampung kita gitu. Ya udahlah, gampang nanti gitu. Nah, jawaban Mas Januar itu seperti itu. Ya nanti gampang gitu. Akhirnya mereka pulang. Dan benar katanya setelah nyampe rumah, selang sekitar 10 menit gitu mereka nyeduh kopi. Sampai rumah tuh mereka mau ngopi lagi dengan wajah yang bahagia lah gitu, hanya dapat belut nggak kira-kira itu. Dan itu baru pengalaman pertama mereka dapat segitu banyak belut, dan mereka udah senang tuh luar biasa gitu. Setelah mereka ngopi, adzan subuh berkumandang. Ya, si Mas Bae juga nggak menjelaskan kepada saya mereka kemudian menunaikan sholat subuh atau enggak. Singkat cerita, si Mas Januar ini ngomong lagi ke mereka berdua, ayo coba kita kembali lagi, siapa tuh masih ada, bawa sekarung aja gitu. Ya entah kenapa si Bae dan Mas Tris ini ya nurut aja gitu. Akhirnya mereka kembali, dan setelah mereka kembali ke pemakaman umum itu, subuh-subuh itu tidak mereka jumpai satu pun ekor belut di situ, dan tidak mereka jumpai kuburan yang ambles tadi. Kuburannya utuh seperti sedia kala, tidak ada bekas ambles sama sekali. Bahkan kata si Mas Baik, ketika mereka mengambil belut itu, kan tanah di sekitar kuburan itu masih basah, jadi jejak kaki mereka itu banyak di situ. Dan maksud kedatangan dia ke situ itu juga selain untuk mengambil belut lagi, adalah juga untuk merapikan jejak-jejak tanah, jejak-jejak kaki mereka itu di bekas tanah basah itu. Maaf tadi yang saya bilang bukan jejak tanah ya, jejak kaki di tanah basah, jejaknya mereka ketika mengambil belut itu. Mereka semua saling pandang, heran, campur kaget. Jelas mereka tidak lupa tempatnya, ini kuburannya, dan ini barusan tadi sekitar 1 jam yang lalu mereka panen belut di sini. Jejak kaki mereka yang di tanah basah itu pun banyak sekali di situ, dan belutnya juga masih ada di rumah. Tetapi ketika mereka kembali setelah adzan subuh itu, tidak ada satupun bekas jejak kaki mereka, dan tidak ada satupun belut yang mereka temui. Yang mereka tinggal tadi masih banyak. Belut itu seakan nggak berkurang, dan tidak ada lubang bekas tanah ambles atau seperti apapun. Jadi makam itu kondisinya masih utuh, masih ada bunga yang bekas disiramkan di situ, karena itu kan makam baru ya, mungkin entah 3 hari atau 7 hari seperti itu. Akhirnya mereka nggak ambil, entah mengapa ya, mereka tuh cerita Mas Baik, mereka nggak ambil pusing. Yang ada di pikiran mereka adalah
sesegera mungkin mereka berangkat ke pasar untuk menjual belut itu. Kemudian mereka pun kembali pulang. Setelah nyampe rumah, orang tua Mas Bae dan Mas Januari ini katanya sudah bangun dan mereka kaget. Di dapur mereka itu mereka melihat banyak sekali belut berkarung-karung dan berember gitu. Akhirnya setelah orang tuanya dijelaskan bahwa itu dapat, tapi mereka berbohong ya, maksudnya dibilang mereka tidak menceritakan itu belut dari mana, hanya mereka menceritakan dapat di rawa gitu. Kemudian mereka menjual, tapi tidak semua ya. Beberapa karung mereka bagi ke tetangga semua. Itu belut itu mereka bagi ke tetangga kanan kiri mereka dan lingkungan sekitar gitu. Bahwa mereka mengatakan bahwa semalam mereka pergi ke rawa-rawa dan ke persawahan, mereka mendapatkan belut yang lumayan, tetapi tidak disebutkan jumlah belutnya, maksudnya sampai berkarung-karung seperti itu ya. Jadi tetangga itu dibagi ya antara 10 ekor, paling banyak 10 ekor gitu, antara 5 sampai 10 ekor, dan itu hampir satu RT semua kebagian. Kemudian sisanya mereka jual ke pasar. Nah, singkat cerita, itu satu RT makan belut semua, kata Mas Bae itu menceritakan kepada saya. Kemudian 3 malam setelah itu ya, mereka berencana untuk kembali mencari belut lagi. Nah, akhirnya mereka berangkatlah untuk seperti kegemaran mereka kemarin, mereka mencari belut lagi. Dan semenjak menjual itu tidak terjadi, sampai dengan 3 hari ini tidak terjadi apa-apa. Tetapi malam ini mereka langsung mau menuju ke pemakaman umum itu lagi. Mereka tidak mampir-mampir ke kali, ke sawah-sawah yang lain, tidak. Mereka langsung menuju ke situ. Nah, sesampainya mereka di depan pintu masuk area pemakaman itu yang berbatasan dengan sawah itu, mereka semua melihat ya pakcong lah istilahnya, dan mereka semua kabur pulang melari tunggang langgang seperti itu ya. Tapi sebelum mereka lari itu, si pakcong itu katanya sempat menyebut nama Mas Tris, manggil Tris, seperti itu. Nah, kemudian dengan pontang-panting mereka lari, sampailah mereka semua ke tempat rumah si Mas Bae ini lagi tadi. Dengan apa ngos-ngosan, itu masih sore ya, antara jam 9, karena kan biasa mereka berangkat antara jam 8 begitu kan. Nah, akhirnya mereka putuskan untuk mengurungkan niatnya itu, dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol di rumah Mas Bae itu, dan sempat makan juga. Malam-malam mereka lapar, mereka makan, dan lauknya masih belut yang 3 hari yang lalu mereka dapat karena masih banyak. Setelah makan, si Mas Tris ini mengeluhkan badannya yang katanya kurang enak gitu, nggak enak. Tiba-tiba dia merasa badannya nggak enak, dia pamit pulang untuk istirahat ya, tanpa rasa curiga apapun, karena juga habis mengalami seperti itu. Bahkan sempat dibercandain katanya, mau dianterin nggak gitu pulang. Enggak lah gitu, mengapaan gitu, dekat gitu. Akhirnya Mas Tris pulang lah gitu. Nah, setelah Mas Tris pulang itu antara jam 11 malam katanya, 11-an malam. Kemudian si Mas Bae ini untuk memutuskan untuk tidur, begitu juga dengan abangnya. Kebetulan mereka berdua kan tidurnya satu kamar ya. Lalu pagi-pagi antara jam 6:30 mereka dibangunkan sama
ibunya Mas Bai dan Mas Januar ini menggedor kamarnya, bangun gitu. Kemudian dengan masih sedikit malas begitu ya, mereka bangun, bukain pintu, ada apa sih Bu? Gitu. Gedor-gedor begini amat gitu. Kamu nggak dengar pengumuman di masjid gitu, kata ibunya. Si Tris nggak ada. Mereka kemudian mendengar omongan ibunya si Mas Bai sama Mas Januar ini, seolah-olah tak percaya. Kemudian ibunya mengulangi lagi omongannya. Tadi barusan ada pengumuman di masjid bahwa si Tris meninggal. Nah, mendengar omongan ibunya yang kedua ini, mereka semua sambil masih ngantuk, sambil masih lemas badannya karena bangun dengan kaget, terus dia kagetin lagi dengan hal yang tidak membuat mereka percaya itu. Mereka saling pandang, diem, tak bisa bersuara apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan ya sekian dulu, mengingat durasinya juga. Insya Allah akan kita sambung di bagian yang kedua. Terima kasih untuk kawan-kawan semua, sahabat-sahabat teman malam yang masih sudi menyaksikan tayangan ini, video ini. Terima kasih juga yang telah komentar, mohon sarannya, mohon kritiknya, agar ke depan kita bisa lebih baik dalam menyampaikan kisah-kisah horor, yang mana saya akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kisah yang real ya, yang benar-benar kisah yang pernah terjadi, kisah yang nyata. Sekali lagi terima kasih untuk yang telah menonton, yang telah like maupun yang telah subscribe. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan segala bencana yang telah terjadi di negeri ini mudah-mudahan segera diangkat dan diakhiri, termasuk wabah dan pandemi ini. Kembali kehidupan kita normal seperti sedia kala, mudah mencari sandang dan pangan, ayam tentrem semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om.